Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saya masih ada bindeng-bindeng sedikit ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kenyamanan teman-teman semua dalam menonton dan mendengar video ini. Dan teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani, masih di program Bacain Sejarah, serial kronologi sejarah Islam dan dunia. Hari ini masih di tahun 622 Masehi, bertepatan dengan tahun 1 Hijriah. Karena ini juga jadi momen awal mula ditulisnya angka Hijriah berdasarkan perhitungan Komariah ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang hijrah pertama Rasulullah SAW dan kaum muslimin radhiyallahu anhum tentu saja ke Madinah, ke Yathrib pada saat itu ya. Lengkapnya yang terjadi di tahun 622 Hijriah, ada 6 peristiwa penting dari dunia Islam dan ada 3 peristiwa penting dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah Baiat Aqabah kedua, sudah dibahas di video sebelumnya. Yang kedua adalah hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Yathrib. Yang ketiga, pendirian Masjid Quba, masjid pertama dalam Islam, dalam sejarah Islam. Yang keempat, salat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Yang kelima, tibanya Nabi SAW di Yathrib. Dan yang keenam adalah pendirian Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian 3 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam adalah masih di seputar perang panjang, kampanye militer antara Romawi Bizantium dengan Persia Sasan, yaitu pertempuran di Issus, di mana Romawi Bizantium berhasil mengalahkan tentara Persia Sasan. Anatolia dapat direbut kembali oleh Heraklius. Jadi di sini titik di mana Heraklius itu mulai membalikkan kemenangan ya. Sebelum-sebelumnya itu selalu beberapa daerah itu berhasil direbut oleh Persia Sasan. Dan di tahun inilah titik balik di mana Romawi yang pada waktu itu dipimpin oleh Heraklius menjadi titik balik, menjadikan tahun ini menjadi titik balik kemenangan mereka. Kemudian yang ketiga adalah kematian Andronicus, patriark Alexandria dari agama Kristen Koptik Ortodoks Mesir. Dan kita masuk baru ke peristiwa kedua, yaitu hijrah Rasulullah SAW ke Makkah. Dan hijrah ini menjadi peristiwa yang cukup panjang yang dicatat dalam sejarah, bahkan dicatat sampai ke detail-detailnya. Saya kira tidak akan cukup satu video ya untuk menjelaskan tentang hijrah ini. Mungkin saya akan bagi menjadi beberapa part. Sejak kembalinya orang-orang yang telah dibaiat Nabi SAW ke Madinah, makin hari makin banyak penduduk Madinah yang masuk agama Islam. Di setiap kampung di kota Madinah pasti ada penduduknya yang telah memeluk agama Islam, walaupun hanya 1 orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satu kampung pun di Madinah yang tidak ada ruh Islamnya. Akan tetapi kaum muslimin yang tinggal di Mekah, terutama Nabi SAW, masih sangat menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan, dan terutama mereka menjadi kesulitan ibadah ya. Jadi tidak bebas gitu ibadah mereka. Karena kaum musyrikin Quraisy itu mendengar berita bahwa orang-orang dari golongan Aus dan Khazraj di Madinah telah banyak yang mengikuti suruhan Nabi SAW. Masih ingat ya perkataan saya kemarin bahwa orang Quraisy juga punya spionase, mereka juga punya mata-mata, mereka juga punya berita-berita yang mereka tangkap. Jadi apa yang terjadi di Madinah itu mereka sudah mengetahuinya. Bahkan tentang Baiat Aqabah sebetulnya ada yang tertangkap juga. Di sini tidak dijelaskan ya. Cuma hanya sampai situ sih tertangkap, kemudian tidak bocor gitu, tidak bocor sampai ke siapa saja orang yang ikut Baiat Aqabah, kemudian isi Baiat Aqabah apa, tidak selengkap itu gitu. Mereka tidak berhasil mengorek sampai ke situ.
Hanya saja tentang perjanjian itu mereka sudah tahu bahwa ada perkumpulan di Aqabah gitu tengah malam dan sebagainya. Mereka sudah tahu. Sehingga kabar ini membuat kaum muslimin itu semakin berat penyiksaannya. Setiap hari Nabi terus-menerus menerima berita dari sahabat-sahabatnya, baik laki-laki maupun perempuan, oleh yang dianiaya oleh kaum musyrikin Quraisy. Oleh sebab itu beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya supaya hijrah ke Madinah. Hanya sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma serta ahlul bait atau keluarga Nabi yang tidak beliau perintahkan untuk pindah. Mereka menemani dan menjaga beliau di Mekah sebelum beliau mendapat perintah hijrah dari Allah. Kaum muslimin segera berkemas-kemas untuk pergi ke Madinah, seorang demi seorang, sepasang demi sepasang. Dengan diam-diam berangkat pada tengah malam menuju Madinah. Sementara sahabat-sahabat lain itu mereka berhijrah, ada yang masing-masing, ada yang berkelompok, yang bersama Umar bin Khattab itu lumayan banyak karena mereka ada rasa aman lah ketika berhijrah bersama Umar ya. Dan di peristiwa hijrah ini para sahabat memiliki kisahnya masing-masing. Ada yang diculik, ada yang lancar gitu ya. Mereka punya kisahnya masing-masing, punya kisahnya sendiri-sendiri, dan ini tentu jadi kenangan buat mereka secara pribadi dan juga pelajaran tentunya untuk kita. Tapi tidak akan dibahas di sini karena setiap sahabat yang ada riwayatnya, maksudnya ada riwayat perjalanannya dicatatkan dalam sejarah, itu akan sangat banyak dan akan sangat panjang. Jadi tidak akan dibahas di sini. Ada yang berhasil lolos tanpa pengawasan, ada juga yang diketahui. Apalagi Umar bin Khattab itu kan dia mengumumkan kepergiannya. Kalau yang lain kan takut-takut gitu ya, sembunyi-sembunyi malam-malam. Tapi kalau Umar malah dia itu memproklamirkan diri. Nanti malam saya mau hijrah atau apa gitu lah, waktunya ditentukan. Siapa yang larang saya tungguin ya di bukit ini ya yang mau larang saya gitu. Jadi ya yang lain juga ngapain ngelawan Umar, udahlah biarin aja gitu. Sehingga ada banyak sahabat yang justru ikut dengan Umar, ada beberapa sahabat yang ikut, dan tentu saja keluarga beliau juga bareng ya berangkatnya dengan Umar. Seperti keluarganya Umar, kemudian keluarga adiknya yang Fatimah itu ya, Fatimah, kemudian mertuanya Fatimah yang juga bernama Fatimah, dan suaminya Sa'id bin Zaid itu bareng juga berangkatnya dengan Umar. Hanya ketika Rasulullah terakhirkan, ini sebagai kamuflase juga sih, sebagai kamuflase Muhammad masih ada, karena kan objek mereka kan Rasulullah ya. Muhammad masih ada, Abu Bakar masih ada gitu. Jadi cuman lama-kelamaan mereka bertanya-tanya juga, lah, lo kok kaum muslimin pada ngilang ya? Kemana nih? Lama-lama ya mereka sadar juga ya, orang banyak yang tiba-tiba nggak kelihatan gitu. Dan tanpa diketahui ternyata sudah hijrah ke Madinah. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu itu karena para sahabat itu sudah berangkat ya, sudah pergi. Kan para sahabat itu sifatnya itu mereka ketika mendapat perintah itu bersegera. Jadi kapan ada kesempatan secepatnya mereka pergi gitu. Bukan hanya perintah hijrah saja, ada perintah-perintah yang lain juga sama. Bahkan sampai mengumpulkan harta, mereka kalau kata orang Sunda pahela-hela gitu. Rebutan untuk jadi orang pertama. Abu Bakar juga sama. Apalagi para sahabatnya udah pergi gitu ya. Abu Bakar itu berkali-kali bertanya kepada Rasulullah, saya mau berangkat gitu, izin. Tetapi Rasulullah itu menahan Abu Bakar dan mengatakan nanti nunggu, kamu akan dapat teman gitulah. Bahasanya seperti itu, nanti nunggu teman kamu gitu. Akhirnya Abu Bakar menahan diri, tidak berangkat dulu. Terus suatu saat nanya lagi gitu, lihat sahabat yang lain berangkat, jiwa untuk melaksanakan perintah itu semangat gitu ya Abu Bakar, tapi ditahan lagi oleh Rasulullah. Terus kenapa Nabi belum berangkat juga? Tadi untuk spionase ya, tentu di atas segalanya nunggu
nunggu wahyu dulu dong. Kalau Rasulullah ya nunggu wahyu, kapan nih waktu yang tepat? Hijrah adalah saat telah datang wahyu gitu bagi Rasulullah SAW. Dan kita akan masuk ke inti dari video ini adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Di buku ini teman-teman dijelaskan tentang apa itu hijrah gitu ya, penjelasannya, dan ini tidak akan saya bahas. Terus ada keterangan tentang hijrahnya juga. Ini saya lewat saja ya. Ini saya akan langsung masuk ke hijrahnya Rasulullah SAW. Tentang hijrah ini kan sudah diketahui oleh para sahabat, oleh kaum kafir, kaum musyrik Mekah ya, pembesar Mekah, mereka sudah mengetahuinya. Dan mereka juga sudah mendapat hawar-hawar nih. Hawar-hawar itu apa ya? Bau-baunya gitu, aroma-aroma bahwa Nabi Muhammad juga akan hijrah ke Madinah gitu. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu, mereka melakukan pertemuan seperti biasa di Darun Nadwa, gedung DPR-nya mereka, tentang hal tersebut. Tetapi rapatnya diadakan tertutup hanya untuk kepala-kepala kaum Quraisy saja. Di sini di halaman 423 judulnya rapat tertutup kepala-kepala kaum Quraisy. Sesudah kepala-kepala dan ketua-ketua kaum musyrikin Quraisy kehabisan jalan untuk menewaskan jiwa Nabi SAW dan pikiran mereka siang dan malam terus-menerus pusing, mereka lalu mengadakan suatu rapat tertutup luar biasa. Luar biasa maksudnya di luar jadwal rapat rutin ya. Yang diundang untuk menghadiri rapat itu ialah para kepala dan ketua suku atau kabilah-kabilah dari bangsa Quraisy, serta orang-orang yang terpandang. Tidak seorang pun diperkenankan turut menghadirinya kecuali diundang. Jika di antara yang diundang itu tidak dapat datang karena berhalangan, ia harus mengirimkan wakilnya yang dapat dipercaya. Seperti biasanya, rapat itu bertempat di Darun Nadwa, sebab mereka tidak akan memecahkan suatu perkara yang sulit atau merundingkan suatu hal yang penting kecuali di dalam gedung tersebut. Rapat itu berlangsung pada hari Sabtu akhir bulan Safar, tahun ke-13 dari kenabian Muhammad SAW, dan dikunjungi oleh lebih kurang 100 orang yang terdiri dari kepala-kepala dari kabilah-kabilah di kota Makkah dan sekitarnya, masing-masing yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Jadi relatif tidak ada anak muda yang muda banget gitu ya. Yang mudanya itu 40 tahun. Masih muda sih, tapi tidak ada remaja gitulah ya. Yang memang orang-orang yang sudah berpikir secara matang dan sudah teruji kerahasiaan dan kesetiaan mereka terhadap kemusyrikan mereka. Dengan tegas, tidak ada satupun kabilah atau suku yang diundang tidak terwakili dalam rapat itu, karena mereka telah mengerti bahwa yang akan diperbincangkan dalam rapat itu adalah suatu hal yang amat penting. Kebayang ya kalau di benak saya itu mereka mendapat surat, kayak surat rahasia gitulah ya. Saya jadi ngebayangin film-film politik ya, film-film politik zaman dulu, zaman kekaisaran gitu misalnya, zaman kerajaan. Itu mereka mendapat surat-surat rahasia tentang perkumpulan yang akan dilakukan gitu. Dan biasanya diakhiri dengan membakar surat ya, membakar. Jadi membayangkan. Tapi ya gambarannya lah lebih kurang seperti itu, karena ini rapat yang memang sangat rahasia. Kepala-kepala suku bangsa Quraisy tidak ada yang tidak datang. Di antara mereka yang telah hadir adalah suku Bani Abdi Syams yang diwakili oleh Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ini adalah ayah dan pamannya Hindun binti Utbah yang punya pohon anggur ketika Rasulullah itu pulang dari Taif ya. Masih ingat ya kisah itu? Inilah dua orang itu. Mereka hadir di Darun Nadwa. Kemudian dari suku Bani Naufal diwakili oleh Harith bin Amir. Dari suku Bani Adi ini keluarga besarnya Umar bin Khattab. Diwakili oleh Tu'aimah bin Mut'im. Dari suku Abu Dar yang diwakili oleh Nazar bin Harith. Dari suku Bani Asad diwakili oleh Abul Bakhtari bin Hisham dan Zam'ah bin Al-Aswad. Dari suku Bani Makhzum diwakili oleh Abu Jahal bin Hisham. Dari suku Bani Sahmim
diwakili oleh Nabi bin Hujaj dan Mubaih bin Hijaj. Dari suku Bani Jumah yang diwakili oleh Umayyah bin Khalaf. Dari suku Bani Umayyah diwakili oleh Abu Sufyan bin Harb. Dan lain-lain yang kiranya kurang perlu kami kutip satu persatu. Ini yang dikutip ini orang-orang penting. Nama-namanya itu tercatat dalam sejarah ya. Umayyah bin Khalaf itu kan yang menyiksa siapa, Bilal ya. Kemudian Abu Bakhtari yang ikut membela dalam perjanjian pemboikotan ya. Kemudian orang-orang lainnya yang Abu Jahal ya jelas ya, dia terus menerus ada sampai dia meninggal, itu namanya selalu ada dalam daftar orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak diundang. Tetapi seperti biasa ada satu orang dari Bani Hashim, Bani Muthalib yang ada di situ, tapi diundang sebagai perorangan, bukan perwakilan. Kan kalau yang lain-lain tuh diundang kepala sukunya. Terus kirimlah 2 orang, apakah kalau kamu nggak bisa gitu, kirim yang lain gitu lah. Pokoknya perwakilan dari suku kalian gitu. Tapi kalau ke Abu Lahab ini secara pribadi, bukan sebagai perwakilan dari suku, bukan suku Bani ya, keluarga besar Hashim dan keluarga besar Muthalib. Jadi apakah Abu Lahab ada di situ? Ada, jelas. Dia termasuk orang yang punya peranan penting ya dalam permusuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum rapat dibuka, dengan sekonyong-konyong datanglah seorang tua yang tampaknya dari Bani Najad, dari bangsa Najad, di depan pintu gerbang gedung Darun Nadwa. Karena kelihatan bahwa ia sekali-kali bukan termasuk orang yang diundang, ia segera ditegur oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy yang sedang duduk-duduk bersama dalam gedung tersebut. Jadi rapatnya belum dimulai nih, tapi kan udah ngumpul. Nah, ketika orang ini datang, yang kelihatannya, tapi mereka juga tidak tahu ini dari mana gitu, tapi dari dandanan dan sebagainya, oh dia kayaknya dari bangsa Najd gitu. Ditegur karena nggak kenal kan. Siapa kau, hai orang tua? Siapa yang menyuruhmu masuk ke halaman gedung ini? Padahal tidak ada izin dari kami. Orang tua itu menjawab, saya seorang kepala dari kabilah Najd dan saya ketua bangsa Najd. Saya mendapati bahwa tuan-tuan adalah sangat manis dan nama-nama tuan adalah sangat harum semerbak. Saya datang kemari hendak mendengarkan permusyawaratan tuan-tuan yang mulia dan hebat ini. Sekalipun saya tidak mendapat undangan dari tuan-tuan, tetapi saya mengerti maksud tuan-tuan. Maka dari itu, jika tuan-tuan memperkenankan saya masuk, saya hendak masuk. Dan hendak turut merundingkan segala apa yang hendak tuan-tuan perbincangkan. Jika tuan-tuan tidak memperkenankannya, saya akan pergi dari sini dan kembali. Akan tetapi, saya mohon dengan hormat, sudilah kiranya tuan-tuan mengizinkan saya masuk dan turut menghadiri rapat tuan-tuan yang mulia ini. Janganlah tuan-tuan terburu-buru menolak kedatangan saya ini, karena barangkali saja nanti pendapat saya kemukakan dalam rapat tuan-tuan ini dapat tuan pakai, bukan? Oh gini, dalam rapat tuan-tuan ini dapat tuan pakai, bukan? Kemudian para kepala kaum Quraisy itu berunding sebentar. Di antara mereka ada yang berpendapat, baiklah diterima aja. Ia bukan orang dari Yasrib ini gitu. Toh dia bukan orang Madinah, biarin aja lah. Cuman dari Najd gitu. Tapi dari Najd. Nah, kalau dia orang Yasrib, lebih baik kita tolak, habis perkara. Sebab sudah pasti ia seorang pembantu dan penyokong Muhammad. Ada juga yang berpendapat orang tua itu agaknya memang betul-betul orang dari Najd, bukan dari Mekah, bukan dari Yasrib. Maka dari itu lebih baik kita terima saja dia. Sedangkan Abu Jahal berpendapat, rupa-rupanya orang itu musuh Muhammad, maka baiknya kita terima. Sekiranya dapat kita jadikan sebagai penasehat dalam rapat ini, bolehlah kita tetapkan. Jadi gitu, kalau yang lain diterima, alasannya ya udahlah bukan dari Yasrib kayaknya, biarin aja ikut rapat. Orang lain pendapatnya kayak gitu, jadi setuju tapi alasannya tuh ya udah karena bukan dari Yasrib, dari Najd ini gitu. Tapi kalau Abu Jahal ini dari kerangka berpikir aja udah ketahuan. Abu Jahal ini membolehkan karena
kayaknya dia musuh Muhammad deh gitu. Jadi yang lain itu berpikirnya itu sederhana gitu ya. Tapi kalau Abu Jahal itu sudah berpikirnya itu lebih dalam daripada orang-orang yang lain, dan saking permusuhannya sangat-sangat kuat terhadap Rasulullah SAW, sehingga alasan itu pun yang dia pakai untuk mengizinkan orang ini kan pertemuan yang sangat ketat ya, ketat banget gitu. Meskipun ada orang yang mereka kenal tapi nggak diundang, itu nggak boleh masuk. Meskipun orang Quraisy, tapi kan nggak dikenal, kamu nggak bawa undangan, kamu nggak sah datang gitu. Meskipun mereka kenal, tapi ini orang nggak dikenal. Dia dari Najd juga pengakuan dia sendiri gitu. Tapi nah, karena sepertinya ini orang bermusuhan dengan Muhammad dari kata-katanya, dan dia ingin berpendapat, dan siapa tahu pendapat itu memang bagus gitu, udah diterima aja gitu. Jadi satu kelonggaran dengan alasan tertentu di tengah ketatnya pertemuan ini ya. Lalu siapakah orang tua itu? Ini kisah yang sudah sangat familiar. Dia ternyata adalah iblis yang waktu itu memang menampilkan dirinya dalam bentuk seorang manusia. Ini bukan utusan iblis ya, tapi memang iblisnya sendiri. Dia datang menyerupai orang tua dan mengaku dari Najd, dan datang secara khusus memang untuk menghalau dakwah Rasulullah SAW. Dengan ini nyatalah bahwa tiap-tiap perbuatan jahat itu pasti dibantu dan disokong oleh iblis laknatullah. Kemudian rapat itu dibuka dan dipimpin oleh Abu Jahal, dan memang ia adalah orang yang terkenal mahir berbicara, dan pada saat itu seorang yang paling muda serta terkenal sebagai orang yang amat memusuhi Nabi dan pergerakannya. Lagi pula ia keturunan dari seorang kepala Quraisy. Lalu apa sih isi rapat itu? Apa sih yang terjadi di dalam rapat itu dan apa yang dihasilkan? Saya akan potong ya, dan saya akan share di video berikutnya. Saya akan bahas di video berikutnya, karena ini sekali lagi saya katakan ini hijrah ini peristiwa yang lumayan panjang dan sangat detail dikisahkan, bahkan perkataan-perkataannya pun menjadi sejarah ya, kata-kata kecilnya pun menjadi sejarah. Jadi akan sangat panjang untuk dibahas. So, terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas kesalahan. Bertemu lagi di video berikutnya, masih tentang hijrah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.